Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian? Sehat? Alhamdulillah jika kalian sehat. Terima kasih ya. Tetap jaga kesehatan kalian dimanapun kalian berada. Baiklah, mungkin ibu absen kalian terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran. Nazwa ada? Yaila? Baik, terima kasih anak-anak. Jika kalian sudah lengkap, maka di sini Ibu akan memulai pembelajaran dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekarang kita memasuki pembelajaran. Ada yang tahu tidak pembelajaran kita saat ini itu tentang apa? Tidak ada yang tahu ya? Baiklah, Ibu langsung share screen aja ya. Ibu langsung tampilkan materi kita saat ini yaitu apa ya? Materi kita kali ini yaitu tema 3, subtema 3, pembelajaran 5. Nah, yang di dalamnya itu terdapat video pembelajaran jenis-jenis penyakit pada sistem pencernaan. Nah, ada yang tahu tidak jenis-jenis penyakit pada sistem pencernaan itu apa aja? Nah, jenis-jenis penyakit pada sistem pencernaan itu contohnya kayak sakit perut. Nah, seperti itu. Kalian pernah kan merasakan sakit perut? Nah, iya, seperti itu. Sakit perut itu gejala yang dimana eh, perut kalian merasa sakit akibat makanan atau minuman yang kalian makan dan minum. Nah, jadi terjadilah reaksi yang dimana perut kalian itu sakit. Ibu akan tampilkan video pembelajaran kali ini ya. Mohon disimak ya anak-anak. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Gini, Bol. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bol. Iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh menumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing.
Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Nah, apakah kalian sudah memahaminya? Baiklah, jika kalian sudah memahaminya, maka selanjutnya Ibu akan melanjutkan materinya ya, anak-anak. Nah, materi selanjutnya di sini juga ada alat dan bahan dalam membuat batik. Jadi cara membuat batik di sini nanti Ibu akan tampilkan videonya ya, anak-anak. Lihat ya anak-anak, simak videonya agar kalian paham cara membuat batik dan juga alat dan bahan dalam membuat batik. Alat batik dan bahannya. Pertama ini kain mori, ukuran 2 meter kain. Canting batik dengan 2 jenis ukuran. Ada yang ukuran sedang dan ada yang ukuran kecil. Kalau mencoba pertama sebaiknya sedang. Kalau udah terbiasa yang sedang, cobain yang kecil untuk hasil yang lebih menarik. Kedua ada malam batik, setengah kilo malam batik kita pisahkan biar memudahkan untuk menaruh ke kompor listriknya. Malam batik ini seperti malam biasa, cuma dia efeknya lebih kuat dan nggak mudah retak. Yang ketiga yang akan kita pakai adalah sisik pewarnaan. Ini kita pakai pewarna primer kuning, biru sama merah. Ini kita bisa campur-campur saat memakainya. Cukup ditambah air biasa, nanti bisa langsung dikuaskan pakai kuas lukis atau pakai cotton bud. Warna primer ini memerlukan water glass. Yang ini water glass, cairan yang perlu untuk penguatan warna dari Remasoni. Yang pewarna terakhir adalah naftol. Ini ada 3 jenis, ada caustic, naftol, dan garam diazurnya. Nah ini satu kesatuan yang menciptakan warna merah. Yang terakhir ini adalah soda as. Ini adalah untuk membantu pelorotan, untuk penghilangan sisa lilin saat kain sudah diwarnai dan di finishing. Terakhir kita rebus dengan bantuan soda as agar memudahkan lilin cepat hilang. Batiknya. Nah, anak-anak seperti itu.
sesuai ukuran yang diperlukan. Memilih pola yang ingin dibatik, serta menggambar pola tersebut di atas kain. Mencairkan lilin malam yang akan digunakan untuk membatik. Letakkan koran agar tetesan malam yang jatuh tidak langsung mengenai kaki. Memasangkan kain pada spangkling. Selanjutnya proses membatik, yaitu meletakkan lilin pada kain sesuai dengan pola. Lalu masuk ke proses mewarna, yaitu memberikan warna pada kain yang sudah dibatik. Kain dimasukkan ke dalam larutan HCl. Larutan HCl berguna untuk mereaksikan warna. Kain dimasukkan ke dalam water glass yang berguna untuk mengunci warna. Kemudian kain dicuci di air biasa. Proses berikutnya adalah ngelorot atau menghilangkan lilin secara keseluruhan. Proses ini dilakukan di dalam air yang mendidih. Yang terakhir, kain dicuci kembali di dalam air yang bersih. Sabar. Nah, seperti itu anak-anak. Itu cara membuat batik dan juga alat dan bahan dalam membuat batik seperti itu ya anak-anak. Harus diingat ya. Nah, selanjutnya kita ke contoh beberapa motif batik di Nusantara. Nah, di sini ada motif batik Parangkusumo, terus motif batik Pekalongan seperti ini ya. Terus motif batik Cirebon Megamendung seperti ini contohnya. Lalu yang terakhir motif batik Yogyakarta Ceplok. Nah, mungkin hanya itu materi dari Ibu. Selanjutnya Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik yang dimana nanti kalian akan mengisi pertanyaan-pertanyaan di dalam lembar kerja berikut ya. Nah, Ibu tampilkan dulu seperti ini. Nah, di sini Ibu sudah membuat bahan ajar yang dimana nanti kalian melihat materinya di sini ya untuk mengisi jawaban dari LKPD tersebut. Nah, nanti kalian lihat, baca-baca di sini materinya. Nah, di sini ada ayo berlatih. Nah, tuliskan jenis-jenis penyakit yang menyerang pada organ pencernaan manusia. Nah, nanti di atas ada ya materinya, tinggal kalian baca saja lalu kalian jawab pertanyaan ini. Lalu jawabannya nanti kalian tulis di buku. Selanjutnya nanti kalian kumpulkan lewat Google Drive atau lewat grup WhatsApp ya. Mungkin hanya itu saja materi pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak. Terima kasih. Sehat selalu ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.